Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dahlia, CGP Angkatan 11 Kabupaten Asahan. Saya akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan bukan hanya transfer materi pelajaran. Biasanya saya melakukan ketuntasan dalam menyampaikan materi, lebih penting dalam memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, mereka mengerjakan tugas ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya beranggapan bahwasanya murid hanya sebagai objek pembelajaran. Biasanya, proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya tidak memperdulikan apakah murid saya sudah paham atau benar-benar belum paham atas proses pembelajaran yang saya sampaikan, karena saya fokus kepada ketercapaian tujuan pembelajaran. Dengan tidak memperdulikan pemahaman murid, saya hanya meminta siswa menghafal materi agar hafalan tersebut dapat dituntaskan, sehingga sering saya merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi yang telah saya berikan. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan saja aspek kognitif tetapi aspek afektif, budaya, fisikomotorik, sosial, dan spiritual di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, murid sebagai subjek pembelajaran, yang mana murid melakukan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, serta berkreasi berdasarkan media pembelajaran dan metode yang tepat dan efektif di dalam proses pembelajaran. Seharusnya murid sebagai subjek pembelajaran dan juga guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Kita sebagai seorang pendidik harus mempelajari karakteristik murid dan berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Selanjutnya, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 atau berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran yang saya lakukan tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, sehingga saya dapat mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik.
Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.